Gauge yang mempunyai fungsi untuk menerjemahkan sinyal dari sensor ke dalam hitungan kecepatan dan lainnya, yang bisa ditampilkan berupa angka ke display serta memberikan output lainnya. Dan pada sensor level, yaitu level transmitter atau level sensor atau level gauge melakukan fungsi yang sangat mirip dengan terminologi untuk kedua jenis perangkat. Ini sering digunakan secara bergantian. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Romiko. Selanjutnya itu spesifikasi sensor yang akan dijelaskan oleh Melia Anggraini. Kepada Melia, disilakan. Baiklah, selanjutnya ini ada spesifikasi sensor, di mana untuk sensor level sendiri itu menggunakan posisi mekanis, perubahan karakteristik listrik atau energi elektromagnetik atau akustik untuk mengubah level menjadi sinyal yang dapat digunakan atau dapat dikalibrasi untuk mencerminkan indikasi level yang akurat dalam wadah. Untuk sensor flow sendiri itu spesifikasinya yaitu modelnya YFS 201, warnanya hitam, materialnya PVC, resistansi tekanannya itu besar dari 175 operating voltage, DC-nya itu ada 5 sampai 24 volt, resistansi penyekatannya itu ada 100 mega ohm, dimensinya itu ada 6,2 dikali 3,6 dikali 3,4 cm, dan beratnya itu ada 50 gram. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Melia. Yang selanjutnya yaitu prinsip kerja sensor dan contoh aplikasi sensor pada sistem tertanam yang akan dijelaskan oleh Miftahul Ihsan. Kepada Miftahul Ihsan, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, prinsip kerja sensor. Yang pertama, sensor level mengeluarkan gelombang mikro atau microwave, yang kemudian gelombang tersebut kembali dipantulkan oleh material yang diukur, dan rentang waktu antara pengiriman atau transmitter sampai kembali ke terima atau receiver. Ini kemudian dikalikan dengan kecepatan cahaya dibagi 2 sehingga kita mendapatkan jarak ketinggian 4 sampai 20 mA. Selanjutnya sensor flow, yaitu prinsip kerjanya terdiri dari 2 perangkat utama, yakni transmitter dan transducer. Transducer berperan untuk merasakan fluida yang melewati perangkat utama, sementara transmitter berperan untuk mengolah sinyal dari transducer sehingga mampu diterjemahkan. Kedua komponen ini sering digabungkan sehingga flow meter bisa saja terdiri dari satu perangkat fisik. Selanjutnya, aplikasi sensor pada sistem tertanam. Pertama, sensor level diaplikasikan sebagai sensor pada sistem tertanam untuk mengecek dan mengukur suatu ketinggian fluida, baik berupa liquid maupun solid. Dalam industri biasanya digunakan untuk mengetahui ketinggian cairan atau solid berupa tepung atau biji-bijian yang berada dalam tabung. Dalam kehidupan sehari-hari juga dapat diaplikasikan sebagai pengontrol on atau off pada tabung air. Sebagaimana pada gambar sebelah kiri untuk mengontrol on atau off, sebelah kanan untuk mengetahui ketinggian fluida. Selanjutnya sensor flow. Contohnya pada water flow diaplikasikan sebagai input sensor dalam pengukuran volume liter air yang mengalir keluar, sebagaimana gambar di bawah. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Miftahul Ihsan. Mungkin sekian presentasi dari diskusi kelompok 8. Maaf Bu, apakah pertanyaannya langsung sekarang atau disampaikan oleh kelompok lain juga dulu Bu? Ya, terima kasih kelompok 8. Kemudian silakan dilanjutkan saja dulu untuk penyampaian
hasil diskusi dari kelompok 9 dan nanti lanjut aja ke kelompok 10 ya. Baru kita buka sesi diskusinya. Oh, baik Bu, mungkin sekian presentasi dari kelompok 9, selanjutnya akan dipresentasikan oleh kelompok 9. Kepada kelompok 9, saya beri Izin Bu untuk share screen. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari moderator dari kelompok 9. Pertama akan mengenalkan anggota kelompok 9, yaitu Haris Lutfi Fadli, saya sendiri Menlo Selananda, M. Firmanto, Rehan Zaki, Rizkia Engledesi, dan Dian Latifah. Dan di sini kami mendiskusikan tentang sensor optik atau optical sensor. Nah, selanjutnya itu definisi sensor optik yang akan saya jelaskan sendiri. Sensor optik merupakan sensor yang mengubah besaran optik menjadi besaran listrik. Keluaran sensor ini berubah sesuai dengan perubahan cahaya yang jatuh ke permukaan sensornya. Selanjutnya yaitu kegunaan dari sensor optik yang akan dijelaskan oleh Jihan. Kepada Jihan, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan atau kegunaan sensor. Jadi tujuan dari kegunaan sensor optik ini itu untuk mengubah sinar cahaya menjadi sinar elektronik. Yang mana tujuan lainnya itu untuk mengukur kuantitas fisik cahaya dan tergantung pada jenis sensor yang mana kemudian ini akan menerjemahkan ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh alat pengukur terintegrasi. Selain itu, sensor optik juga digunakan untuk deteksi perhitungan atau penentuan posisi tanpa kontak, di mana sensor optik itu bisa berupa internal dan eksternal. Untuk sensor eksternal itu misalnya mengumpulkan dan mengirimkan sejumlah cahaya yang diperlukan. Sedangkan untuk sensor internal itu yang mana sering digunakan untuk mengukur tikungan ataupun perubahan kecil dalam arah. Mungkin itu saja terkait dengan tujuan ataupun kegunaan sensor. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Jihan. Selanjutnya bentuk fisik dari sensor yang akan dijelaskan oleh bentuk fisik dari sensor dan komponennya yang akan dijelaskan oleh Haris. Kepada Haris, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu. Untuk bentuk fisik dari sensor dapat kita lihat pada slide sendiri, itu di mana LDR memiliki 2 pin, fotodioda 2 pin, dan fototransistor 3 pin. Untuk selanjutnya, next. Next, halo. Untuk elemen dan komponen sensor sendiri dapat kita lihat ini fotodioda dan fototransistor itu memiliki bahan yang sama, itu di mana terdiri dari silikon dan serta germanium. Nah, untuk LDR sendiri juga terdiri dari kadmium sulfida, timbal sulfida, indium antimonide, dan indium antimonide dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Haris. Selanjutnya yaitu spesifikasi sensor yang akan dijelaskan oleh Rizkia. Kepada Rizkia, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi sensor. Yang pada kolom pertama yaitu ada fotodioda, yaitu beroperasi dalam mode bias terbalik. Referensi voltage maksimal 32 volt. Yang terakhir, fotodioda terdiri dari 2 pin, anoda dan katoda. Pada kolom kedua ada light dependent resistor atau LDR.
Spesifikasi yang pertama, laju recovery besar dari 200K per detik. Yang kedua, sensitivitas tidak sama untuk setiap panjang gelombang cahaya. Yang ketiga, resistansi cell minimal 20 kilo ohm atau 10 lux dan maksimal 100 kilo ohm atau 100 lux. Spectral response 550 nm. Yang selanjutnya reset time 45 ms. Yang terakhir yaitu fall time 45 ms. Yang kolom terakhir yaitu ada kolektor emitter voltage minimal min 35 volt. Yang selanjutnya yaitu emitter kolektor voltage 6 volt. Selanjutnya saturation voltage maksimal 0,50 volt. Selanjutnya ada angular response 20 dan 80 derajat. Yang terakhir ada rise dan fall time 6 dan 8. Saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Vestia. Selanjutnya itu prinsip kerja sensor yang akan saya jelaskan kembali. Yang pertama yaitu LDR. Prinsip kerja sensor LDR juga diklasifikasi menjadi dua, yaitu berdasarkan tipe dan komponennya. Sensor pasif seperti LDR akan menerima cahaya lalu mengurangi atau meningkatkan resistensi. Selanjutnya arus listrik segera mengalir atau terputus yang nanti disambung ke lampu atau alarm. Nah, selanjutnya yaitu fotodioda. Fotodioda terbuat dari bahan semikonduktor PN. Jadi cahaya yang diserap olehnya akan mengakibatkan foton bergerak dan bergeser. Sedangkan penggeseran foton tersebut menghasilkan pasangan elektron pada dua sisi sambungan. Jadi ketika elektron yang dihasilkan tersebut masuk ke pita konduksi, maka elektron tersebut akan mengalir ke arah positif sumber tegangan. Sedangkan hal akan mengalir ke arah negatif sumber tegangan, yang memungkinkan arus listrik mengalir dalam rangkaian elektronika. Dan yang terakhir itu fototransistor. Secara kerja, fototransistor atau transistor foto hampir sama dengan transistor normal pada umumnya, di mana arus pada basis transistor dikalikan untuk memberikan arus pada kolektor. Namun khusus untuk fototransistor, arus basis dikendalikan oleh jumlah cahaya atau inframerah yang diterimanya. Oleh karena itu, pada umumnya secara fisik fototransistor hanya memiliki dua kaki, yaitu kolektor dan emitter. Sedangkan terminal basisnya berbentuk lensa yang berfungsi sebagai sensor pendeteksi cahaya. Pada prinsipnya, apabila terminal basis pada fototransistor menerima intensitas cahaya yang tinggi, maka arus yang mengalir dari kolektor ke emitter akan semakin besar. Nah, yang terakhir yaitu contoh aplikasi yang akan disampaikan oleh Rehan Zaki. Kepada Rehan Zaki dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Itu ada indikator level cairan berbasis sensor optik. Indikator level cairan berbasis sensor optik ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu LED infrared yang dipasang dengan transistor cahaya dan ujung prisma transparan di bagian depan. LED ini digunakan untuk memberikan cahaya infrared keluar. Ketika ujung sensor dikelilingi dengan memantulkan kembali dalam ujung transistor. Ketika sensor dicelupkan ke dalam cairan, cahaya menyebar ke seluruh dan lebih sedikit yang kembali ke transistor. Jumlah cahaya yang dipantulkan ke transistor mempengaruhi level output, memungkinkan penginderaan level titik. Itu lampu otomatis. Lampu otomatis ini menggunakan sensor LDR. Sensor LDR ini merupakan salah satu komponen resistor yang nilai resistansinya akan berubah-ubah sesuai dengan intensitas cahaya yang mengenai sensor ini. Sensor ini dapat dimanfaatkan untuk lampu penerangan rumah, jalan, taman, dan yang lain. Apabila intensitas cahaya matahari yang mengenai atau berkurang, maka output LDR akan dibaca Arduino dan lampu penerangan akan aktif.
Dan juga sebaliknya, apabila intensitas cahaya matahari yang mengenai sensor ini bertambah atau mencukupi, maka output dari LDR akan dibaca Arduino dan lampu penerangan akan mati. Demikian dari saya, kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hendriki. Mungkin sekian presentasi dari hasil diskusi kami. Mungkin bisa dilanjutkan oleh kelompok 10. Kami dari kelompok 9 pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 10 izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Arbayu selaku moderator dari kelompok 10 dengan anggota pertama itu ada Arbayu BP 1010, Oksenda Fauzan Putra BP 1013, Tommy Basril BP 2020, Zaki Evan Hakim 3010 dan Isal Gegana Nusantara. Baik, untuk definisi sensor akan dijelaskan oleh Tommy. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan definisi sensor. Next, Rip. Sensor akustik sendiri adalah sebuah sensor yang mengubah suatu energi akustik atau gelombang suara yang menjadi sebuah sinyal elektronik. Kuat dari lemahnya arus listrik yang dihasilkan itu bergantung pada gelombang suara yang diberikan kepada sensor. Next, Rip. Mungkin saya kembalikan kepada moderator sebelumnya. Oh iya, untuk tujuan dan kegunaan sensor akan dilanjutkan oleh Tommy. Baik, terima kasih kepada moderator. Tujuan dan kegunaan dari sensor akustik akan saya lanjutkan, yaitu pertama, tujuan dari sensor akustik ini adalah sendiri mengubah sebuah gelombang sinusoidal suara menjadi sebuah gelombang sinusoidal energi listrik. Lalu kegunaan dari sensor akustik ini itu ada pada bidang otomotif, terutama pada torsi dan sensor tekanan ban. Kemudian pada aplikasi medis seperti sebuah sensor kimia. Lalu pada bidang industri dan aplikasi komersial itu ada untuk uap, kelembaban, temperatur, dan juga sensor massa. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tommy. Untuk bentuk fisik sensor akan dijelaskan oleh Oksen kepada Gigi. Bersama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk fisik dari sensor tersebut. Nah, di sini ada gambar di bentuk sensor akustik, di mana ini ada seperti speaker atau penerima suara dan ada untuk mengatur kapasitas suaranya. Nah, ini adalah sensor suara. Jadi sensor suara ini apabila mendeteksi suara maka akan mengirimkan inputan ke microcontroller. Seperti contohnya jika kita bertepuk maka dia akan menangkap suara tersebut, terus suara tersebut akan dikirimkan ke microcontroller. Nah, terserah dari teman-teman, mungkin aktuatornya bisa berupa relay yang akan menghidupkan lampu atau semacamnya. Baik, selanjutnya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sen. Di sini saya akan menjelaskan terkait elemen atau komponen dalam sensor.
Nah, pada semua mikrofon di kapasitor itu berfungsi dengan menyalakan ketika gelombang suara itu mendapat dengan diafragma dan membuatnya bergerak relatif ke plat belakang, maka nilai dari listrik dari kapasitor itu akan berubah. Nah, perubahan dari kapasitansi yang digunakan inilah yang untuk menghasilkan sinyal itu sendiri. Nah, mungkin itu terkait dari komponen dalam sensor itu. Nah, selanjutnya untuk spesifikasi sensor akan dijelaskan oleh Zaki Fahaki. Baik, terima kasih pada moderator. Saya akan menjelaskan tentang spesifikasi sensor. Yang dimana spesifikasi sensor akustik ini ada 3, yaitu mekanisme kerjanya adalah mekanik, akustik, dan gelombang. Lalu perubahan pada karakteristik perambatan jalur mempengaruhi kecepatan dan amplitudo gelombang. Perubahan kecepatan dapat dipantau dengan mengukur frekuensi atau fase karakteristik sensor, dan kemudian dapat dihubungkan dengan kuantitas fisik yang sesuai yang sedang diukur. Next. Mungkin hanya itu, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Zaki untuk prinsip kerja dan selanjutnya yang dijelaskan oleh Oksen kepada Oksen. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip dari kerja sensor. Nah, di sini bisa dilihat sendiri, itu adalah menerima gelombang suara yang lebih dari 20 kHz dilewatkan melalui transmitter. Nah, ketika gelombang suara itu menabrak medium, gelombang akan dipantulkan ke receiver. Nah, kalau secara sederhananya, jika ada suara yang masuk dengan frekuensi dengan besar itu adalah 20 kHz, nanti suara tersebut akan dilewatkan melalui transmitter. Nah, ketika gelombang itu melalui transmitter, gelombang suara itu akan menabrak suatu medium dan gelombang akan dipantulkan ke receiver. Nah, dari receiver tersebut akan langsung dikirimkan ke mikrokontrolernya dan akan diolah di sana. Untuk frekuensi sendiri bisa kita atur sebenarnya di pengaturan yang sudah saya lihatkan di bentuk sel fisik sensor tadi. Baik, sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kiki. Untuk selanjutnya itu contoh pengamplifikan sensor pada sistem tertanam itu akan saya jelaskan sendiri. Pertama itu ada pengawasan jalan dalam lalu lintas perkotaan. Kedua itu ada pengukuran lalu lintas pada kendaraan yang ketika lalu lintas halang dari pejalan kaki secara akurat. Nah, mungkin itu terkait presentasi dari kelompok 10. Untuk sesi selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu. Sudah ya? Ada tambahan lagi? Tidak ada, Bu. Oke. Baik, terima kasih pada kelompok 9-10 yang sudah menyampaikan hasil diskusi ya dengan baik. Kemudian kita lanjut saja untuk sesi diskusi ya. Silakan kepada Anda semua untuk mengajukan pertanyaannya, sebutkan kepada kelompok berapa. Ya, silakan yang sudah Hasan Hairunisa. Baik Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Harnisa, BP 191151-1008. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 8. Kan tadi dijelaskan pada bentuk fisik pada sensor level itu kan ada 3, high level, middle level, dan low level. Bisa tolong diberi penjelasan mengenai bentuk fisik pada sensor level ini? Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Ya. Baik, lanjut pada Syukurillah.
Baiklah, saya Syukurlah Paradigma Dinata dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 8. Berdasarkan penjelasan dari kelompok 8 tadi, itu saya ingin bertanya terkait sensor level. Seperti yang telah dijelaskan, sensor level ini kan berfungsi untuk memantau level cairan atau padat dalam suatu wadah. Lalu pertanyaan saya, apakah ada batas tertentu untuk banyaknya cairan atau benda padat yang dapat dideteksi oleh sensor tersebut? Lalu saat wadah tersebut telah mencapai level tertinggi, apakah ada pemberitahuan yang membuat kita tahu bahwa wadah tersebut telah penuh? Sekian dari saya kembalikan kepada Ibu. Ya, baik, terima kasih. Lanjut, Leonel. Baik, perkenalkan nama saya Leonel, BP 8001. Saya ingin tanya kepada kelompok 8, sesuai yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya di sensor level sama sensor flow, tapi yang di sensor level itu saya ingin tanya apakah sensor level itu ada jenis-jenisnya enggak kalau dalam sensor level, dan apa kekurangan yang ada dalam sensor level tersebut. Sekian pertanyaan saya kembalikan ke nanti. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Lanjut pada Muhammad Taufikul Hakim. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Taufikul Hakim dari perwakilan kelompok 5. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 10 mengenai contoh penerapan dari sensor akustik tadi. Di sana dijelaskan bahwa sensor akustik dapat mengukur lalu lalang dari pejalan kaki. Nah, saya ingin bertanya bagaimana cara sensor akustik membedakan antara suara kendaraan atau klakson misalnya dengan suara pejalan kaki. Apakah memerlukan rangkaian filter atau ada sistem pada mikrokontrollernya? Sekian dari saya. Ya, baik, terima kasih Taufik. Lanjut pada Muhammad Irfan. Silakan. Saya ingin bertanya pada kelompok 8 tentang sensor level. Yang mana sensor level ini benar-benar sebelumnya hanya menjelaskan tentang tinggi atau volume atau batasan volume dari tinggi dari volume yang wadah yang diukur. Apakah sensor level ini dapat mengukur konsentrasi atau konsentrasi atau zat yang ada di dalam cairan tersebut? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Irfan. Lanjut Abdul Halim. Baik, terima kasih Bu. Baik, saya Abdul Halim, perwakilan dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 10 tadi mengenai sensor akustik. Nah, pada sensor akustik tadi pada cara kerjanya itu kalau tidak salah tadi saya lihat ada dengan frekuensi 20.000 kHz seperti itu. Nah, apakah suara yang dapat diterima oleh sensor akustik itu hanya terpaku pada 20 kHz saja, atau apakah ada minimum dan maksimum batas dari pendeteksian suara tersebut? Baik, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik. Lanjut pada Muhammad Haikal Arfan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Haikal Arfan dengan NIM 1911512018. Jadi untuk kelompok 8 pertanyaannya seperti yang kita tahu bahwa sensor level itu kan berfungsi sebagai mengukur jarak dan begitu juga dengan sensor dari ultrasonik. Jadi saya ingin bertanya tentang perbedaan dari sensor level dengan sensor ultrasonik dalam hal mengukur jarak. Mungkin sekian, dikembalikan. Terima kasih Haikal. Lanjut silakan Pirafi Hadi Kusuma. Terima kasih Bu. Perkenalkan nama saya Tirafi Hadi Kusuma Afdal, BP 1911513024. Jadi saya ingin bertanya kepada kelompok 9. Tadi kan telah dijelaskan tentang fotodioda dan fototransistor. Jadi yang saya ingin tanyakan adalah perbedaan di antara kedua fotodioda dan fototransistor tersebut. Contohnya itu tentang apa yang disebutkannya respon output dan lain-lain, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing dari fotodioda dan fototransistor tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut
terakhir kayaknya ya, Farid Darman. Baik, terima kasih Bu. Baiklah, di sini perkenalkan nama saya Farid Darman, BP 19115130007. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 9. Di sini kan pada tujuan dan kegunaan sensornya, alatnya dapat menerjemahkan sensor ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh alat pengukur dari yang terintegrasinya. Nah, di sini saya ingin bertanya, bentuk seperti, mungkin bisa dijelaskan lagi bentuk seperti apa yang dapat dibaca oleh alat pengukur terintegrasinya. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih, Bu. Oh ya, terima kasih. Ada lagi? Nih, Haikal, ada yang mau tanyakan lagi? Haikal Arfan? Oh enggak, Bu. Lupa nurunin. Dan 10 apakah sudah cukup jelas atau ada yang perlu dikonfirmasi? Dari kelompok 10 jelas. Ya. Dari Ya. Dari kelompok 8 tadi pertanyaan Irfan kurang jelas, Bu. Oke, silakan Irfan coba disampaikan kembali. Baik, Bu. Dengan pertanyaan tadi itu selain dari ukuran atau tinggi dari volume yang cairan dalam wadah tersebut, apakah sensor level bisa mengukur konsentrasi konsentrasi cairan dalam wadah tersebut? Terima kasih, Bu. Atau mengukur besaran lainnya selain dari tinggi cairan dalam wadah, Bu. Sekian, Bu. Terima kasih. Jadi parameter lain ya. Parameter apa yang diukur selain tinggi tadi ya. Ada lagi? Kelompok 9 sudah cukup jelas pertanyaannya tadi? Jelas, Bu. Ya, oke. Baik. Mungkin itu dulu ya pertanyaannya. Silakan didiskusikan di kelompoknya, kelompok 8, 9, 10 ya. Dan yang lain tidak menutup kemungkinan untuk bisa membantu ya temannya memberikan jawaban, konfirmasi, dan ya. Izin, Bu. Ya. Untuk pertanyaan dari Taufik kepada kelompok 10 akan dijawab oleh Oksenda. Pada Oksen, silakan. Ya, silakan. Mungkin di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Taufik, yaitu cara sensor akustik membedakan antara suara pejalan kaki dengan kendaraan. Nah, mungkin kita kembali dulu ke sensor. Sensor ini akan mendeteksi suara berdasarkan frekuensinya. Jadi kalau kita memasukkan frekuensi segini, berarti itu kita kan kalibrasi dulu sensornya. Pertamanya kita buat contohnya kita buat suara tepuk tangan kan, kita masukin dulu datanya. Nah, setelah itu kita akan dapat data berapa frekuensinya. Nah, frekuensi itu yang akan dimasukkan ke sensor tersebut gitu. Nah, kalau dibedakan dengan membedakannya dengan suara pejalan kaki dengan kendaraan, sama halnya kita juga membedakan berdasarkan frekuensinya gitu. Jadi ketika suara pejalan kaki frekuensinya segini, sedangkan untuk kendaraan frekuensinya sekian gitu. Mungkin jawaban dari saya cukup, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Oksen. Mungkin itu terkait jawaban dari pertanyaan dari Taufik. Kembalikan kepada Taufik. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah mengerti. Oke, baik, kembalikan kepada Ibu. Frekuensinya, mana nih yang datasheet frekuensi khusus untuk yang pejalan kaki ya, sehingga nanti bisa diabaikan yang selain dari frekuensi tersebut. Bisa itu di setting di program ya. Oke, lanjut yang lain.
Izin Bu. Ya. Baik, untuk pertanyaan dari Halim kepada kelompok 10 akan dijawab oleh Tommy. Kepada Tommy, itu silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Halim. Pertanyaan dari Halim sendiri adalah, apakah sensor ini hanya bekerja hingga rentang 20 kHz saja atau ada yang lain? Dan adakah minimal dan maksimum frekuensi yang dapat diterima oleh sensor ini? Baik, sensor akustik sendiri ini kenapa dibuat pada prinsip kerja tadi itu 20 kHz? Karena 20 kHz sendiri merupakan batas ambang dari pendengaran manusia untuk dapat didengar. Jadi frekuensi itu hanya di sensor itu sendiri dalam kegunaannya ini cuma di setting sampai 20 kHz sesuai rentang pendengaran manusia. Namun kalau dari sensor itu sendiri itu mempunyai minimal frekuensi itu sekitar 20 Hz hingga 96 kHz. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya Tommy. Dikembalikan kepada Hakim. Apakah cukup puas dengan jawaban dari Tommy? Baik, terima kasih kepada Tommy dan kelompok 10 yang telah menjawab dari pertanyaan saya. Saya sudah mengerti. Izin menjawab pertanyaan dari Farid tadi, Bu. Ya. Tadi pertanyaan Farid Darman mengenai pada tujuan dan kegunaan dari sensor optik. Pertanyaannya itu pada bentuk yang dapat tujuan dari sensor optik ada untuk mengukur kuantitas fisik cahaya tergantung pada jenis sensor, kemudian
menerjemahkan ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh alat pengukur terintegrasi. Bentuk yang dapat dibaca ini berupa tegangan. Tegangan ini misalkan pada contoh aplikasi, yaitu pada yang lampu otomatis tadi, matahari yang ditangkap oleh sensor misalkan tinggi, maka tegangan yang akan diberikan kepada yang dapat dibaca oleh Arduino tersebut, maka ketika tegangan yang lampu itu akan mati atau lampu tidak hidup. Dan ketika intensitas cahayanya rendah, maka tegangan yang diberikan itu menghidupkan lampu. Mungkin begitu jawaban dari Rehan. Kalau bagaimana Farid? Baiklah, terima kasih kepada Rehan atas jawabannya. Saya sudah cukup paham. Baik, terima kasih. Baik Bu, saya ingin menjawab untuk pertanyaan ke kelompok 8. Mungkin sebelumnya pertanyaan ke kelompok 8 cukup banyak, mungkin karena penjelasan dari kelompok 8 yang kurang jelas, jadi banyak pertanyaan ke kelompok 8. Jadi mungkin saya di sini akan menjelaskan lebih rinci lagi terhadap kerancuan yang kami sampaikan tadi. Jadi sensor level ini itu adalah alat ukur untuk mengukur atau menentukan ketinggian suatu media, baik itu media cairan maupun solid berbentuk bubuk, biji, pasir,